Dua remaja yang masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berduel dan disiarkan langsung di media sosial. Satu di antaranya tewas setelah terkena sabetan celurit lawan. Dua remaja warga desa Karanana, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah berduel disiarkan langsung di media sosial. Sebelumnya mereka membuat janji untuk duel 1 lawan 1 di jalan desa yang sepi terletak di tengah persawahan. Dalam video, tampak kedua remaja berkelahi dengan menggunakan senjata tajam. Keduanya duel pada pukul 2 dini hari dan disaksikan oleh teman-temannya dari jarak jauh. Akibat perkelahian ini, salah satu remaja tewas terkena sabetan celurit di lehernya. Motifnya buat anak yang sepantaran tersebut minta istilahnya pengen diakui lah katanya gitu sama temennya. Itu teman dari kecil dari SD. Gitu kira-kira. Tidak ada motif yang lain. Nggak ada indikasi motif lain. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan teman-teman yang dampingi saksi itu juga bukan temannya satu desa, hanya teman nongkrongan itu di Leduk pertama, terus ke sini ketemuan di Kedondong. Tapi yang korban itu jalan sendiri, saksinya itu di antara 10-20 meter, sama juga sana 1-10 meter, ini berdua saja. Tapi semuanya membawa tajam. Kita amankan. Terkait motif perkelahian, diketahui mereka hanya ingin menguji kekuatannya masing-masing. Kasus duel maut ini kini ditangani Polsek Sokaraja Polresta Banyumas guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Cakmiko, TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya motif kedua remaja tersebut berduel dan menyiarkannya secara langsung di media sosial? Sudah bergabung bersama kita Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi. Ya, selamat siang Pak Kasat Reskrim. Apakah sudah diketahui? Selamat siang. Apakah sudah diketahui modus dari kedua remaja ini melakukan duel dan juga disiarkan secara langsung di media sosial? Baik Mbak Sita, terkait perkembangan kejadian dari tanggal 14 Juli terkait duel maut tersebut, penyidik kemudian telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 10 saksi, termasuk saksi korban. Dari kasus tersebut, penyidik kemudian menyimpulkan motif adalah untuk menguji kekuatan ya, dari antara pihak pelapor maupun korban. Sudah kami dalami ternyata motifnya seperti itu, Mbak Sinta. Kemudian lanjut, kasus ini juga pada saat dilakukannya penganiayaan kemudian sampai dengan pembunuhan, ini kemudian live di Instagram sehingga penyidik akan terus melakukan penyelidikan terkait pengembangan kasus tersebut, Mbak Sinta. Demikian. Artinya mereka memang ingin memamerkan begitu ya, adu kuat begitu ya Pak. Lalu apa ganjaran apa ganjaran yang diberikan kepada siswa-siswa ini yang melakukan duel ini, Pak? Baik, untuk pelaku sendiri, Mbak Sinta, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak, untuk pelaku kami tingkatkan statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sudah kami tetapkan dan proses hukum tetap berlanjut. Kemudian proses edukasi terhadap saksi-saksi yang lain akan kami koordinasikan dengan dinas terkait dalam rangka untuk pembenahan sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi, Mbak Sinta. Demikian. Mengingat bahwa mereka ini masih remaja-remaja yang perlu bimbingan dan juga edukasi begitu, dan apakah terlihat mereka mempunyai hubungan yang cukup dekat atau memang bagaimana di antara kelompok dua remaja ini, Pak? Betul, Mbak Sinta, antara pelaku dengan korban sudah memiliki hubungan kedekatan dari SD, Mbak Sinta. Namun posisi sekarang di masing-masing kedua pihak juga sudah SMP, kemudian pelaku ini dan korban pada saat 14 Juli kemudian ribut antara satu dengan lain, kemudian menimbulkan kematian dan sampai sekarang kami masih lakukan proses hukum, Mbak Sinta. Demikian. Kemudian artinya mereka sudah berteman sejak lama. Pemicu mereka pemicu mereka akhirnya melakukan perkelahian ini apa? Apakah sudah diketahui? Pemicu adalah keterangan daripada pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum menyampaikan bahwa untuk korban
menyampaikan kepada pelaku untuk ketemu kemudian melakukan kerebutan. Sehingga ada tantangan sendiri dari pelaku ini yang kemudian bertemu di Desa Kedondong di wilayah Kecamatan Sokaraja. Hasil tersebut sehingga keributan tersebut menimbulkan korban mengalami luka bacok di leher dan dibawa rumah sakit, setelah itu meninggal dunia, Mbak Sinta. Demikian. Artinya cuma ajakan untuk bertarung begitu. Apakah sudah ketahui Iya. kenapa mereka begitu emosinya sampai akhirnya memilih untuk berkelahi begitu, Pak Kasat? Betul sekali Mbak Sinta, ini yang masih kami dalami oleh penyidik. Ada temuan baru, ada kelompok dari yang mengatasnamakan yang pertama kelompok DMT 220, kemudian ada juga kelompok pelaku yaitu kelompok geng stres. Nah, ini akan kami dalami apakah motif tersebut selain motif daripada personal yang terjadi antara pelaku dan korban ataupun motif kelompok yang memang terjadi dan menjadi acuan daripada proses keributan tersebut, Mbak Sinta. Ini kami masih dalami oleh tiap tim penyelidik, Mbak Sinta. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Kompol Agus Supriyadi, Kasat Reskrim Polresta Banyumas. Dan kita harapkan ini mendapatkan edukasi dan juga bimbingan sehingga anak-anak ini dapat menjadi orang yang lebih baik begitu ya Pak ya. Dan yang melakukan perkelahian mendapatkan ganjaran yang setimpal.